11 tahun kami sudah berumah tangga. Seneng sih, tapi kami juga harus hidup bareng sama yang namanya kegagalan. Lucunya, saking udah kebalnya sama hasil negatif, aku tuh sampai selalu dokumentasiin setiap tes pack itu. Karena tiap bulan kami selalu mikir, kayaknya kali ini berhasil deh. Tapi ternyata belum. Sampai satu titik, akhirnya kami memutuskan untuk IVF. Hari ini kita mau cerita bagaimana akhirnya anak ini hadir di kehidupan kita. Semoga cerita ini bisa ngebantu kalian Merombak pikiran kalian sebelum mulai program hamil. Kebetulan saya Dr. Weni di sini yang megang kasus akupunkturnya mereka ya. Pertama kali tuh kenapa sih datangnya ke akupunktur dulu? Ingat banget tuh. Soalnya pertama datang ke aku tuh why come to acupuncture first gitu. Nah, ini mau shout out dulu ya sama temen kita nih. Temen kita nggak nyambung sih, tapi awalnya itu gara-gara kan kita habis survei nih ke tempat Klinik-klinik promil ya. lah. Iya. Klinik IVF. Promil lah. klinik. Klinik IVF. Terus entah kenapa waktu itu aku nih cukur rambut, Dok. Cukur rambut sama temen aku gitu. Emang dia barber gitu. Terus aku ceritalah, oh iya kita biasanya cerita traveling. Terus dia nanya, kamu habis dari mana gitu. Terus aku jawab lah, oh habis dari sini. Kita habis ngecekin klinik gitu. Nah terus dia bilang, kamu coba deh ke tempat klien aku ini gitu. Dia tuh berhasil promil di tempatnya Dr. Weni gitu. Sama Dr. Weni. Sama Dr. Weni. Terus dia akupuntur kok gitu. Dia nggak bahas. Dia mungkin nggak terlalu ngerti yang IVF gitu ya gitu. Jadi mau shout out dulu buat Nick yang udah ngerekomen kita ketemu sama Dr. Weni gitu. Terus pertama kali datang ke akupunktur tuh kan kita ngobrol nih. Iya. Kok bisa ada keyakinan sih kenapa akupunktur gitu? Maksudnya kan kayaknya seperti kata kamu gitu loh, kan nggak terlalu nyambung gitu. Tadinya ke klinik IVF kenapa ke akupunktur itu kayak bingung juga nggak sih? Kalian sini bertanya-tanya nggak sih? Ya bertanya-tanya juga ya. Kita mau ngapain? Bertanyanya Apa tuh kayak hubungannya gitu. kayak lebih ke emang bisa. Sebenarnya lebih ke gitu sih ya. Tapi kayaknya waktu itu si Nick ini kasih kita link video deh. Oh yang ini ya waktu Dok Wen lagi live. Oh ya? Oke. Ada itu terus belakangnya ada akupuntur ada IVF-nya ya ternyata gitu. Jadi oke deh coba deh ngobrol dulu gitu Kita cari kayak tahu. mau coba berbagai macam opsi sih sebenarnya. Oh gitu ya. Dia Jadi pengen tahu. waktu pertama kali datang nih udah tahu belum kalau kondisinya tuh ternyata AMH segini tuh parah gitu. Cuma tahunya emang doang ya. Ya kita waktu itu emang ke satu dokter terus diminta cek AMH. Terus si dokter ini langsung nganjurin buat IVF aja gitu. IVF Seperti aja itu deh sih. soalnya karena dari segi usia gitu. Dia bilang kayak jangan bawa waktu deh gitu. Gitu. Nah sekarang nih kalau misalnya kita kan ngobrol aja nih ya. Iya. Maksudnya kan akhirnya kita kan memulai program akupunktur juga sambil pendampingan dengan ke Opjin gitu kan. Mungkin sedikit informasi aja. Emang makanya kalau misalnya kan sekarang akupunktur juga banyak ya di mana-mana gitu kan ya. Maksudnya yang membedakan apakah itu dokter atau kayak dari traditional Chinese medicine mungkin dari informasi yang di-sharing gitu kan. Makanya kayak kan pertama kali kita ngobrol, kamu juga sempet kan mention udah ke dokter A, B, C, D yang sama-sama sebetulnya spesialis kandungan. Iya. Yes. Gitu, cuma kayak terlintas nggak sih dalam pikiran kalian kalau ternyata dokter spesialis kandungan sendiri tuh ada macem-macemnya lagi gitu. Awalnya Iya. nggak tahu ya. Awalnya nggak tahu, tapi Nggak setelah tahu. kita jalanin, oh ya beda-beda sih. Kayak concernnya beda-beda kan soalnya. Ya, yang setelah kita menjalani ini semua, kita tuh ngelihatnya kayak ini tuh kayak ekosistem gitu loh. Bukan cuman satu dokter kan. Apparently eventually memang bukan satu dokter kan ketemu Dr. Weni, ketemu Dr. Cynthia, terus kalau aku kemarin sempat ditanganin sama dokter andrologi juga, berarti kan ada tiga. Kayak satu tim gitu ya. Iya, tiga entitas besar nih yang menangani kita, terus tim-tim perawat dan segala macam, tim dari Dok Wen yang admin yang segala macam itu menurut kita kayak bikin hidupnya tuh gampang gitu. Appointment diaturin gitu Iya, kan, kayak diatur waktunya diingetin kapan kayak gitu kan. Kalau orang bilang hamil jangan stres gitu. Kalau mau hamil jangan stres. Itu kayak benar-benar
disiapin semua gitu. Iya. Terus kalau di kasus aku kayak nggak boleh sakit gitu. Ya ada solusinya sama dokter. Iya, gitu. ternyata kita Nggak juga boleh minum obat. Gitu iya, kan. kita baru tahu juga ternyata kadang akupuntur itu bisa membantu banyak kayak penyakit-penyakit yang Di luar promil. Di luar promil, iya. Tapi Jadi- itu nge-support promil gitu Iya, kan. karena kita kan jadi lebih less buat minum obat gitu sih. Paling nggak itu ya. Iya. Udah berapa tahun nih kita kan sampai dari kita mulai promil nih akupuntur nih sampai kamu hamil tuh kayaknya mungkin ada 2 tahunan juga Ada ya. sih, ada kan ya? ada. Dan selama 2 tahun tuh jadi akhirnya setiap kali sakit tuh nggak pernah minum obat sama sekali Nggak pernah ya? at all. Nggak pernah. Nggak pernah tuh beneran. Iya, nggak pernah. Oh nggak pernah ya, jadi kayak problemnya solve aja gitu. Iya, kan dikit-dikit dok Wen. Kita pernah tuh yang sekali dia udah lemas banget ke rumah sakit Aku diare. sempat diare, udah sampai di rumah sakit, tinggal masuk ya? Iya udah daftar semua, Udah daftar, udah dikasih gelang. Udah dikasih gelang. Terus kan waktu itu chat admin. Oh saya lagi diare nih kayak nggak bisa ke sana. Terus admin bilang, oh bisa kok bu kesini aja, diberhentiin. Bisa. Ya udah nggak jadi, dia keluar dari rumah sakit. beneran. Lepas gelangnya. Lepas gelangnya kita pergi. Tapi datang ya kalau nggak salah. Datang tuh kan, abis gitu langsung kayak sampai rumah udah hilang. Jadi sempet tusuk sekali doang ya kalau nggak salah ya, sekali doang. Jadi ever since itu maksudnya udah nggak pernah coba minum obat dan sakit-sakit yang macem kayak gitu-gitu aja tuh diare gitu, Alergi. alergi ya bener-bener. Tapi aku mau tanya nih, aku sebenarnya kan bingung nih kayak kalau aku puntur itu sama promil kayak nge-support apa, terus kayak gunanya apa gitu sih? Ya, karena kan kasus kalian kan AMH-nya nih kecil kan. Iya. Tapi kan sebetulnya kalau kita simak nih, itu tuh terutamanya adalah quality over quantity gitu. Biar sedikit asal kualitasnya bagus. Which is tuh sebenarnya bener sih yang namanya sel telur itu kan kita nggak bisa bener-bener ngeliat isinya tuh kayak apa gitu. Karena kalau misalnya kayak kalian nih di USG nih yang terlihat tuh jumlahnya kan. Iya. Oke ini jumlahnya segini-gini. Tapi dalamnya itu kita sama sekali nggak bisa tahu gitu. Nah akupuntur akan berperan tuh yang di dalamnya ini yang kita nggak kelihatan gitu loh. Jadi supaya yang sedikit ini dalamnya tuh bener-bener kualitasnya bagus. Kalau misalnya pun kalian masuk ke IVF distimulasi bisa bener-bener ada isinya kan bisa aja tuh cuma cangkangnya gitu. doang. Tapi dalamnya tuh nggak ada kosong. Nah itu tuh akupuntur bisa naikin angka-angka itu tuh. Jadi lebih ada isinya, bisa bagus, bisa langsung dipakai seperti itu. Jadi meskipun sedikit tapi chancesnya tetap naik karena tadi sempat bahas soal increasing chances kan. Yep. Nah salah satunya tuh di situ gitu loh. Itu sih paling. Oke. Tapi berarti kalau misalkan AMH-nya rendah, bukan kayak dia bantu buat ngenaikin AMH enggak kan ya? Jadi dia tuh lebih kayak apa ya? Dia tuh permainan tuh kayak akupuntur tuh mainnya ke otak sih, ke hipotalamus. Dia kayak agak manipulasi tuh permainannya. Jadi dengan AMH segitu seakan-akan telur yang direkrut tuh lebih banyak. Gitu. Dan lagi nih perlu diperhatikan soalnya kadang orang jadi suka terlena ya udah kalau gitu gue akupuntur aja lah telur gue jadi banyak nih AMH gue jadi naik nih. Itu nggak boleh terlena di situ karena namanya AMH itu tuh emang udah desainnya Tuhan tuh selalu kan tambah turun nih ceritanya kan dibuang terus tiap bulan. Jadi kalaupun seakan-akan dia naik itu tuh cuma momentum doang sesaat. Itu nggak bakal bertahan sampai selama-lamanya gitu. Jadi ketika kamu iseng cek agak naik atau misalnya kamu lagi USG telurnya banyak itu momentum itu tuh harus dipakai gitu loh. Karena nggak bisa dijamin bulan-bulan depannya atau kalau kamu tiba-tiba vakum gitu 6 bulan lagi deh gitu. Itu masih bisa seperti itu kondisinya. Jadi sayang kalau dilewatin seperti itu sih. Jadi kayak lebih baik kayak diterusin secara rutin gitu. Nah ini kan berarti kan kalau kamu ngomong diterusin secara rutin itu lebih kayak ke jumlahnya kali ya mau sampai kapan iya, gitu ya. Karena itu juga pertanyaan yang sering masuk gitu kan ya. Maksudnya kayak emang kita harus minggu 2 kali nih terus menerus sedangkan ini kan kayak program yang belum tentu ada ujungnya tahu kapan gitu kan. Enggak sih sebenarnya sih. Kita basicnya itu tuh seminggu kan 2 kali sampai 12 kali. Nah biasanya tuh lebih enak tuh mendampingi pasien yang sudah ke Opjin. Jadi timeline-nya mereka tuh udah jelas karena Opjinnya pasti kasih time limit kan. Kamu bulan ini cek ini, bulan depan kita USG kalau hasilnya segini kita melakukan ini, bulan segini kita OPU. Jadi aku juga akan menyesuaikan terapinya itu tuh dengan timeline dari Opjinnya gitu loh. Justru yang bikin susah dan jadi molor itu adalah kalau ya udah kita satu-satu deh. Apalagi kalau dimulai dari ya udah istri gue dulu deh. Harus berdua. Nanti istrinya dicek udah bagus yuk kita mulai, bapaknya deh baru dicek.
ternyata temuan nih bapaknya kenapa-napa, baru nih mulai bapaknya masuk, kita molor lagi, ujung-ujungnya jadinya panjang. Nah itu yang bikin jadi kayaknya kita akupuntur kok sampai tak berkesudahan gitu. Padahal sebenarnya kan itu bisa kita cut gitu. Misalnya kalau mau IVF nih persiapan 2-3 bulan, ya udah terus kita lanjut nih sampai OPU. Sedangkan stimulasi itu cuma paling 8-12 hari. Habis itu kan kita tunggu hasil dulu kan, itu kita bisa stop. Iya. Terus nanti embrionya jadi nih, kita mau nanem nih, ya nanti datang lagi tuh deket-deket mau nanem embrio, jadi ada vakumnya di tengah-tengah gitu loh. Kalian sebenarnya masih bisa mau pergi jalan-jalan dulu, mau ngapain dulu tuh bisa gitu. Itu sih. Ya berarti ngelihatnya memang ini harus kayak satu kesatuan. Iya. Apa ya Kayak kita beriringan bilangnya? terus gitu. Iya, aku kalau ngelihatnya sih ekosistem gitu ya. Ya tektokannya harus enak Iya. gitu Iya. antara kita, dokter kandungan sama pasiennya gitu loh. Makanya biasanya enaknya itu tuh kalau pasiennya tuh juga langsung bener-bener disuruh apa mereka melakukan gitu. Kalau narik-narikan kayak gitu tuh ujung-ujungnya makin panjang gitu sih. Dan emang apa kalau dari kasus kita kan dari Dok Wen juga ngobrol ya sama Dok Sin gitu Iya, ya. kebetulan kan kita kenal. Iya. Jadi bisa tektokan tuh planningnya maunya apa. Apa kayak kamu kan sempat ada operasi. Iya. Operasi itu kan pembedahan area perut kan. Ya nggak mungkin loh kita melakukan akupuntur sedangkan misalnya masih ada bekas jahitannya atau apa. Itu pasti vakum di situ. Gitu. Itu sih. Iya. Tapi berarti kan tadi dari penjelasannya Dok Wan ini kan lebih banyak ke kasusnya kita nih. Nah kalau misalkan orang yang baru, aku baru memulai promil nih, itu gimana? Ya biasanya tuh emang kalau mau datang ke akupuntur nih ya, terutama ke tempat aku nih ya, kalau bisa tuh udah bawa hasil dulu dari Obgyn terutama. Gitu ya. Jadi ada fertility workout kalau pengen hamil ya. Iya. Teteplah bawa aja hasil-hasilnya yang udah ada. Nanti dari situ kita kan bisa lihat nih, oh berarti ini kasusnya butuh waktu sekian lama, atau ini malah harus urgent nih, nggak bisa lama-lama gitu, atau ada yang belum lengkap kita lengkapin. Jadi enak tuh tertata gitu. Jadi Tetep sekalian konsul sama Dok Wan juga ya? Iya sebenarnya ya sama seperti ini Dokter Cynthia udah jelasin gitu loh dari awal. Ya kita cek sama-sama, langsung cek. Nah hasilnya itu kan pasti masih new ya, baru kan. Kan tektok nih, kita kan nggak tarik waktu lama, bukan tahun lalu ke dokter Obgyn, tahun ini baru ke akupuntur, itu kan jarak deket tuh. Berarti hasilnya masih valid, masih bisa aku pakai. Sekalian gitu. Itu berapa lama sih? Apa tuh? Kayak jaraknya dari Obgyn terus ke akupuntur gitu? Kalau bisa bener-bener langsung tandem sih. Maksimum? Maksimum banget ya mungkin. Ya 2 bulan, 3 bulan lah. Kan mungkin ada apa yang nonton yang udah ke Obgyn tapi nggak kepikiran kan, mana kepikiran mau ke akupuntur bener sih. kan. Banyak juga yang kayak gitu, jadi datang ke akupuntur tuh udah tanjur suntik-suntik atau misalnya tinggal FET doang. Nah itu khusus-khusus untuk yang datang untuk FET doang ya, otomatis bagian embrionya itu udah nggak bisa kita apa-apain ya dari sisi akupuntur ya, karena kan udah jadi. Berarti yang aku bisa siapin paling yang seperti tadi Dr. Cynthia udah jelasin, area rahimnya atau environment yang lain gitu. Misalnya kalau ternyata ada apa ya, imunnya terlalu aktif jadi menyerang, kan sering juga terjadi kan pada kehamilan gitu kan, makanya nanti rentan loss gitu loh maksudnya, atau mungkin ada kekentalan darahnya, atau mungkin yang lain-lain nih, ada hipertensinya, ada diabetesnya, yang kayak gitu-gitu yang bisa kita bantu dulu tuh. Atau mungkin sebelum FET malah nggak boleh dulu nih sama Obgyn ya, karena kamu masih obes nih. Gitu kan sering kan, turunin dulu deh beratnya sekian baru kita masuk ke FET. Nah di situ yang aku bisa bantu gitu loh di sono. Atau kan kadang-kadang sering juga disuruh sama Obgynnya kamu tidurnya harus lebih cepet nih, sedangkan orang zaman sekarang ini banyak yang insomnia gitu. Nah dari situ kita bisa bantu tuh, misalnya dinding rahimnya kurang tebel tuh bisa kita bantu gitu. Tapi bagian embrionya yang tadi dokter udah jelasin sekitar 80-90% memegang peranan utama, sayangnya udah kita nggak bisa apa-apain lagi kalau datangnya pas mau fed aja. Gitu. Berarti selain promil bisa buat yang lain-lain juga ya? Ya memang bisa sih gitu, kayak beberapa kasus tapi di luar infeksi ya. Iya. Kalau udah sampai infeksi virus, bakteri, wah itu sih udah pasti pakai obat beneran gitu. Tapi kalau yang lain-lain misalnya kayak insomnia atau cuma diare atau cuma batuk pilek lah gitu, atau kadang-kadang untuk menuju persiapan promil kan tadi dokter Cynthia udah sempat mention ya, rokok, vape kan pasti kan disarankan berhenti aja gitu kan. Nah itu dari akupuntur tuh ada loh, akupuntur stop smoking. Bisa ya? Iya banyak. That's new. Iya benar. Kadang-kadang berujung tahu-taunya malah jadinya hamil alami gitu, nggak jadi ke IVF.
Itu juga aneh gitu. Padahal kayak baru tusuk-tusuk bentar berhenti rokok kan dia tidak bikin benci rokok ya. Dia cuma bikin rasanya jadi biasa aja tuh. Jadi memudahkan jalan kalian untuk berhenti ngerokok. Karena kita persiapan kan tadi kamu udah nanya kan 2-3 bulan. Baru ditanya-tanya, Bu, kan biasa kan dari pihak klinik kan nanya kan, Bu, udah mens belum? Kapan nih mau stimulasi? Totalnya test pack 2 garis. Gitu. Jadi memang sebegitu besar juga loh peranan rokok terhadap infertilitas, mengganggu sekali gitu. Berarti mungkin yang suaminya ngerokok boleh di-share video ini ya. Langsung di-share. Iya, Langsung. Iya. Diberhentiin itu seperti Iya, cuma karena dia nggak bikin benci, jadi tetap butuh will dari orang itu sendiri. Kan aku cuma bikin rasanya jadi nggak enak. Kalau kamunya tangannya gatel, itu kan activity ya, kebiasaan kan. Tetap nyari, ya itu udah di luar kekuasaan aku gitu. Jadi tetap kita harus kerja sama. Gitu sih. Baru tahu ya. Udah tahu banget. Ternyata nggak cuman penyakit-penyakit kita aja. Soalnya kan waktu aku kemarin waktu hamil kan sempat sinus kan, wah itu ngebantu banget sih dokter. Iya ya. Sinus pun ngebantu kurangin banget sih. Karena waktu hamil takut ya. Nggak bisa minum obat kan tepatnya. Tapi menderita banget ya waktu itu. Menderita banget, nggak bisa tidur. Itu ditusuk keberapa ya merasa enakan ya? 2. Kedua kali udah langsung enakan ya. Kalau udah enakan. Tapi itu mungkin karena kita makanya basicnya kan dokter akupunktur nih. Aku juga waktu itu kan tadinya ada beberapa titik yang aku hindari kan. Sampai kamu udah USG dulu kehamilan kamu. Aman, baik-baik saja baru aku berani tuh kasih titik-titik yang lain. Yang lebih banyak lagi. Betul. Jadi memang harus tuh ada kerjasama yang baik antar sesama dokter dan baiknya memang yang operatornya atau misalnya kayak aku nih pelakunya emang dokter gitu loh. Jadi kita nggak bisa jangan dibisa-bisain aja, tapi harus safety-nya tuh nomor 1 gitu. Terus paling. Ya, terus kalau tadi ngomongin, aku mungkin nambahin deh, kayak ngomongin ekosistem waktu itu sempat kamu pegel-pegel ya. Kalau apa wanita hamil tuh kan apa sih itu namanya yang suka pegel sininya tuh? Piriformis syndrome bukan sih? Iya kayaknya. Ya. Yang nggak bisa jalan ya karena duduk. Iya bener-bener. Kan kayak rest terus kan. Itu juga di kliniknya dokter kan ada dokter lain yang nangani itu waktu itu dokter otot ya. Iya. Dan bener. serunya kalau udah satu ekosistem tuh seru kan, kayak kemarin dia nanyain gitu. Udah dari Opjin belum gitu, terus kita tunjukin aja videonya dokter Cynthia ngomong gitu, terus gini, oke, gini berarti caranya kayak gitu. Iya, kayak nggak sembarangan gitu loh. Bener. Aku suka yang gitu sih. Iya, karena pentingnya kita tuh sebenarnya di Indonesia ini kita bener-bener harus sebagai pasien tuh punya punya pengetahuan juga lah ya. Maksudnya kan terlalu banyak informasi yang disebar di sosial media gitu loh. Jadi kayak udah bercampur nih, orang sebenarnya beneran dokter apa bukan, apa terapis apa cuma sertifikasi atau apa gitu. Jadi emang pentingnya tuh di situ gitu loh. Kita juga harus tahu sendiri dan lebih nyaman mungkin kalau ternyata yang pegang kita ternyata kenal sama dokter kita. Berarti kan satu circle ya. Iya, jadi kan lebih tenang juga sih memang. Gitu. Terus ini dok Man, aku kan kalau misalkan kita lagi aku butuh ke sana, sebenarnya kan kayak selalu kebanyakan tuh kayak pasangan tuh. Iya. Nah itu kenapa kok harus suami istri? Jadi sebenarnya itu aku lihat-lihat kasus dan lihat hasil sih pada dasarnya kan. Kalau kebetulan di kasus kamu, sebenarnya Stefan sih nggak gitu bermasalah sebetulnya ya. Cuma karena kan aku udah bilang ya kan kita mau bikin nih embrio nih. Embrio tuh berarti pencampuran antara si telur sama si sperma. Sedangkan telurnya terbatas kan pada kasus ini kan. Kita pengen tuh jitu gitu loh. Jitu. Jadi sekalinya ini ketemu telur, ini spermanya juga bagus nih. Jadi pas dikawin nih langsung embrionya bagus. Jadi makanya aku butuh Stefan juga ikut untuk ngatrol sel telur kamu. Jadi yang namanya fertilitas tuh emang akumulasi sih penjumlahan dari kesuburan kamu dan kamu. Nggak bisa kayak ceweknya doang atau cowoknya doang gitu loh. Makanya kalau dikerjakan berdua itu biasanya ya itu seperti lagi balik seperti kata Stefan. Jadi increase the chances gitu loh. Karena ya kan akupunktur itu sendiri dia ngebuang radikal bebas tuh. Sedangkan yang bikin sperma jelek itu tuh sebetulnya si radikal bebas atau sebenarnya istilah medisnya ROS sih. Nah ROS ini yang kebanyakan di tubuh ini akan salah satunya yang bikin sperma jelek. Nah sedangkan kita dari luar juga dapat ROS nih radikal bebas, polusi, terus dari makanan yang storage-nya mungkin contaminated, stres kerja gitu, yang kayak gitu-gitu tuh berpengaruh juga tuh akhirnya. ROS tuh menumpuk di badan kita akhirnya ya itu makanya fertility-nya turun, spermanya jadi jelek gitu. Makanya akupunktur tuh salah satu mekanismenya adalah mengeliminasi ROS-nya itu gitu. Makanya akhirnya si spermanya juga bisa lebih bagus.
Lebih baik kalau dilakukan berdua nih, terutama kalau pertaruhannya udah sebesar IVF. Iya. Yep. Itu kan kayak uangnya udah banyak gitu ya. Kalau Iya, misalnya bener. ternyata Bener. iya kalau udah sampai hari ketiga totonya bagus, tiba-tiba kita tungguin sampai hari kelima dia stuck kan otomatis Iya. sama aja ngulang lagi kan. Setuju Gitu. banget sih. Jadi lebih baik kita persiapin dua-duanya. Kalau misalnya kita sekali jalan ya lebih baik ya, terutama kalau yang cadangan telurnya banyak kan bisa sekali jalan ya. Kalau yang kecil mungkin harus repeat gitu loh, kolek lagi gitu. Iya sih. At least sekali jalannya ada yang bisa dibekuin, jangan sampai sekali jalannya nggak ada yang bisa dibekuin embrionya, sayang banget gitu sih. Ya dan ternyata apa yang kalau dulu kita ngobrol ternyata sperma itu juga punya peranan yang penting ya buat Sangat penting ya. bukan cuma buat membuahi doang tapi bisa nge-support Iya. nge-support Ya, kekurangan aku lah, kayak kekurangan sel telurnya. telurnya itu ya. Tapi emang harus gitu, suami istri kita kan teamwork. Iya. Iya. Ya, maksudnya kayak anggaplah kita kan udah menjadi satu tubuh kan, suami istri kan. Iya. Pasti akan melengkapi kekurangan yang lain gitu. Kita udah tahu istri kita begitu, otomatis kitanya harus lebih berusaha supaya bisa ngangkat dia. Kayak kita nih sekolah nih misalnya ya. Emang ada orang yang jago semua di semua mata pelajaran. Ini kayak aku selalu ngomong sih ke pasien aku gitu loh. Pasti ada orang yang kuat di matematika tapi dia lemah di hitungan, lemah di hafalan, lemah di olahraga. Yang dia lakukan apa? Dia akan bagusin yang lain itu kan supaya ngatrol. Gak bisa dia sendiri doang. Kalau dia cuma ngandelin yang dia bisa doang, yang lain anjlok ya nggak jadi naik kelas juga. Sama aja gitu. Ada nggak sih dok apa gitu yang biasanya alasan apa sih yang kalau aku kan lumayan nurut-nurut aja nih suruh apa iya deh Iya, gitu. kita kan Tapi ya udah. apa sih stigmanya dari bapak-bapak tuh? Ini ngomong bapak-bapak lagi ya, Bapak-bapak karena lagi ya. bapak-bapak kan suka yang badel mungkin, yang apa kayak enggak lah, bukan gua lah, Iya, atau apa denial banyak or kayak gitu. whatever gitu. Apa sih gitu? Sebenarnya sih yang paling sering aku jumpain sih laki-laki tuh suka takut jarum sih. Oh, Itu tuh nomor satu karena mereka takut, jadi mereka denial gitu loh. Denial juga, takut juga, semua jadi satu. Belum lagi mereka kan breadwinner kan. Mereka tuh kan cari kerja gitu. Jadi Iya. izin-izinnya segala macam tuh lebih ribet gitu loh. Makanya kenapa tuh pentingnya bawa hasil. Sebetulnya di akupuntur tuh bisa dinego gitu loh kadang-kadang. Oh ini bapaknya udah bagus semua ya, tapi aku nggak mau pemeriksaan sperma separuh doang nih. Semua tuh SA dan DFI. Dari situ aku bisa ngeliat nih gambaran utuhnya kan. Oh ini sebenarnya 1 minggu sekali aja padahal bisa gitu. Jadi jangan nolak dulu di awal. Tapi kalau aku nggak dikebawain hasil apa-apa, tiba-tiba dok, Bingung perlu nggak? dong. Iya. Dok gue seminggu sekali apa seminggu 2 kali. Terus basicnya untuk bilang 1 kali apa 2 kali itu apa? Gitu sih. Itu doang sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau mereka udah cobain, nggak sakit ya tuh oke ya udah. iya nggak sakit kok beneran. Iya, kita malah ketagihan. Malah sering ketagihan tuh Iya. ujungnya malahan sekalian ini sekalian Iya, ujungnya tuh kayak banyak gitu. sekalian. Sih gitu lah. Iya bener. Dok, nggak bisa tidur, pengen enak tidur. Iya. Tambahin lagi. Karena memang dia exhausted, Iya. dan itu marka tetap menunjukkan kuantitas saja ya. Jadi buat kalian nanya, problemnya apa sih? Nah sebenarnya kita udah ngelakuin IVF, tapi anak ini memilih hadir secara